Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Alfred Roman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar mengajar gerak mata kuliah TBM motorik. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengaturan urut material belajar. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran materi yang benar-benar menunjukkan tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajari, misalnya materi operasi, bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan pembelajaran pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Seperti itu mengenai pengaturan urutan materi belajar. Untuk selanjutnya mengenai pengaturan waktu latihan. Pengaturan berasal dari kata gesartur. Pengaturan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda, hingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan waktu latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam suatu sesi atau unit latihan, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Berikut adalah cara mengatur waktu latihan yang tepat. Yang pertama ada menjadwal olahraga, lalu yang kedua masukkan olahraga dalam jadwal harian. Yang ketiga memiliki rencana siapkan alternatif latihan, memiliki rencana saat melakukan latihan. Yang keempat, ubah cara berpikir latihan, tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler, melainkan kebutuhan. Untuk selanjutnya, yang ketiga mengenai pengaturan lingkungan belajar. Pengaturan berasal dari kata gesartur, namun lingkungan belajar ini adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan pendidik, sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia atau bahan-bahan dan peralatan yang ada. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses pertumbuhan perkembangan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, terkontrol, dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesiapan siswa dalam belajar.
banyak faktor yang mempengaruhi kelas menjadi tidak kondusif. Solusi mengatasi persoalan kelas tidak kondusif dapat dilakukan dengan mengatur settingan kelas, menentukan strategi, gaya komunikasi, termasuk memahami psikologi siswa dalam proses belajar. Terdapat dua fungsi dalam pengaturan lingkungan belajar, yaitu yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Oke, yang selanjutnya mengenai metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Pemilihan dan penentuan metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuannya yaitu tentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu. Adapun macam-macam metode yang bisa diterapkan, yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru karena cukup mudah untuk menjalankannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, guru bisa membagi peserta didik beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Yang ketiga, metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, atau melalui video, atau juga bisa dengan audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan para peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. Yang keempat, metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap satu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Yang keenam, metode karya wisata. Nah, ini metode yang merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melalui pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Melalui metode ini, guru bisa lebih mudah mengajarkan tentang penerapan materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.